Senin pagi, dering alarm menyapamu. Samar-samar kamu ingat sudah memencet tombol snooze. Mungkin sudah berulang kali. Oke, kamu harus bangun. Matamu membuka sedikit, dan dengan pandangan kabur, kamu lihat jam sudah menunjuk 5:30. Hah? Jam 5:30? Kamu terperanjat dan langsung melompat dari tempat tidur. Kantukmu seketika lenyap. Sengatan listrik seolah menjalari otakmu. Jam 9 teng, kamu harus mulai kerja. Pasti bakal telat. Tapi kalau buru-buru, bisa lah sampai kantor sebelum jam makan siang. Tentu saja, anak-anak masih tidur. Keenamnya. Meski pikiranmu semrawut, kamu berusaha setenang mungkin, mengambil pakaian sedapatnya dari lemari, mengenakannya, lalu menyelinap keluar apartemen. Di depan lift, terlihat kerumunan orang yang masih mengantuk. 8 kabin pun nyaris tidak cukup untuk menampung mereka setiap pagi. Jadi, kamu mengantre dan menunggu. Pintu kedua lift terbuka, di dalamnya sudah setengah penuh. Lift itu kemudian mengangkut sekitar 1/4 kerumunan yang berdiri di depan. Kamu harus menunggu 10 menitan untuk bisa masuk ke lift yang bergerak turun dari lantai 42. Kasian juga ya mereka yang ada di lantai bawahnya, karena harus menunggu lebih lama. Jam 6 pas, kamu sudah ada di luar apartemen, lalu bergegas pergi sambil menerobos kerumunan. Seperti biasa, jam-jam segini, jalanan di dekat situ macet parah. Para pejalan kaki membludak dan kamu harus bergerak pelan. Sekitar sejam kemudian, kamu sampai di stasiun kereta bawah tanah. Saatnya mengantre untuk masuk ke kereta. Harus menunggu 40 menitan lagi. Ini pun masih lebih cepat daripada jalan kaki atau naik mobil menuju kantor. Untuk naik kereta, kamu harus menunggu giliran. Keretanya memang datang tiap 5 menit, tapi calon penumpangnya sangat banyak. Jadi percuma saja kalau mau ngotot masuk. Kamu baru bisa masuk kereta 20 menit kemudian. Dan parahnya lagi, ujung jasmu terjepit pintu kereta. Tubuhmu tergencet ke pintu karena penumpang lain saling berjejalan. Di perhentian berikutnya, kamu harus keluar kereta agar mereka bisa turun. Tapi saat mau masuk lagi, kamu terdorong oleh kerumunan orang yang merangsek masuk. Keretanya sudah penuh. Aduh, pintunya sudah ditutup, jadi kamu menunggu 5 menit lagi, berdesak-desakan dengan orang-orang yang terlihat panik. Saat kereta lain tiba, kamu berusaha merangsek masuk. Dan berhasil. Perjalanan panjang telah menantimu. Kamu harus menghadapi siksaan serupa di 4 perhentian selanjutnya. Sesampainya di stasiun tujuan, kamu sudah kelelahan. Ternyata sudah jam 9.20. Ya, seperti dugaanmu, kamu telat ke kantor dan masih dalam perjalanan. Di pusat kota, mereka yang telat sepertimu bahkan lebih banyak. Oke, tarik nafas dalam-dalam. Semuanya bisa kamu lalui kok. Banyak orang berjalan ke berbagai penjuru dan kamu harus mendorong mereka agar memberi jalan yang malah memperlambat gerakmu. Kalau jalanannya tidak begitu ramai, kamu cuma perlu waktu 15 menit untuk sampai di tujuan. Tapi karena kekacauan ini, waktumu terbuang hingga sejam penuh untuk berebut jalan. Akhirnya, pada jam 10:30, kamu sampai di pintu masuk kantormu, Demos Inc. Meski gedung Demos Inc. termasuk yang terbesar di kotamu, antrean di ke-6 liftnya tetap saja mengular. Untuk sampai ke lantai kantormu, kamu harus menunggu setengah jam lagi. Dan leganya, akhirnya bisa masuk lift. Kamu pun menekan tombol 33, lalu menunggu. Lagi. Sudah 11:30, berarti kamu sudah terjaga selama hampir 6 jam, tapi baru sampai di kantormu. Rekan-rekanmu sudah sibuk dengan pekerjaannya, dan kamu perlahan mencuri jalan menuju kubikelmu. Untung saja, letaknya di dekat jendela, jadi kamu bisa memandangi panorama kota yang indah. Tatapmu tertuju keluar jendela, pemandangannya sudah kamu hafal betul, gedung pencakar langit berjejer rapi dan kebanyakan berupa apartemen sekaligus kantor. Anomali ini terjadi sejak 50 tahun silam. Tak ada yang tahu persis tentang asal-muasalnya. Yang jelas, penduduk mulai sering melahirkan anak kembar 4, bahkan 5. Anehnya lagi, hal ini cuma terjadi di kotamu dan pinggirannya. Dalam 10 tahun pertama, para penduduk mengira udara atau airlah yang menjadi penyebab. Mereka pun bermigrasi, tapi ternyata penduduk asli kota ini telah terdampak.
Bahkan, mereka yang sudah menetap di negara lain juga melaporkan telah memiliki 10 anak sekaligus. Tapi kan, ada juga penduduk yang tidak mau atau tidak bisa pindah, jadi harus ada tindakan. Misinya, membantu kota ini beradaptasi dengan situasi baru, serta menyelidiki penyebab anomali kelahiran tersebut. Tindakan yang diambil pun sangat drastis, tapi efisien. Terlebih dulu, perusahaan ini berinvestasi dalam membangun real estate. Keluarga besar perlu hunian luas agar nyaman ditinggali. Maka, dibangunlah blok apartemen baru. Ruangannya lebih banyak dan interiornya lebih lapang. Mereka dibujuk agar menjual tempat tinggal lamanya sehingga bisa menghuni tempat baru ini. Kebanyakan dari mereka puas menerimanya. Tapi ada juga kekurangannya. Penduduk yang tidak mau segera pindah akan terkepung oleh tempat konstruksi raksasa ini. Lambat laun, mereka tidak tahan dengan suara berisik dan debu sehingga bersedia menjual tempat tinggalnya. Seluruh kota mulai berubah. Gedung lama dihancurkan agar gedung baru yang lebih tinggi dan lebih besar bisa dibangun. Jalanannya diperlebar agar kendaraan bisa bebas bergerak. Usaha-usaha baru juga mulai dibuka untuk menyediakan pekerjaan dan jasa pada ribuan penduduk baru. Tapi itu saja belum cukup. Pertumbuhan penduduk berjalan lebih cepat dari pembangunan kota. Ribuan orang pergi, tapi jutaan lainnya tetap tinggal. Langkah inisiatif untuk membatasi kelahiran ditentang keras dengan protes besar-besaran sehingga dibatalkan. Akibatnya, meski punya ratusan gedung pencakar langit, kota ini masih terlalu padat. Areanya sudah berkembang pesat sejak awal anomali dan sekarang telah menjadi kota nomor wahid di dunia dari segi jumlah penduduknya dan luas areanya. Kondisi kerja juga makin terpuruk. Para pencari kerja lebih sering memburu pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah karena alasan kemacetan parah. Ada juga yang telah mendapat kerja di gedung apartemennya sendiri atau milik tetangga. Tapi, orang-orang sepertimu belum cukup beruntung karena harus bangun pagi-pagi buta agar sampai di kantor tepat waktu. Bunyi alarm pada jam 4 pagi sudah sangat biasa. Saat itulah, jalanan masih relatif sepi. Tempat penitipan anak dan bimbel dengan sendirinya semakin menjamur. Karena tiap orang tua harus membesarkan sedikitnya 4 anak, mereka sangat mau dibantu. Para lajang mendapat banyak uang dengan mengasuh bayi tetangganya dan membuka bimbel untuk anak-anak usia sekolah. Oh ya, pembangunan sekolah juga berjalan sangat pesat, tapi rupanya belum cukup untuk menampung semua anak. Para orang tua mendaftarkan anak mereka bertahun-tahun lebih awal agar si buah hati bisa mengenyam pendidikan dasar. Sektor hiburan juga terpuruk, banyak restoran, bioskop, dan taman hiburan telah dibuka di dalam hingga di pinggiran kota, tapi sulit sekali memesan meja dan membeli tiket. Karena populasi di kotamu tumbuh 10 kali lipat, kamu harus merencanakan liburan akhir pekan setidaknya 2 minggu sebelumnya. Piknik ke pedesaan pun sudah jadi petualangan tersendiri. Pertama, kamu harus keluar kota, kemudian mencari tempat yang jarang dikunjungi oleh pecinta alam sepertimu. Kalau sudah selesai, kamu kembali pulang. Biasanya, para pengunjung singgah di desa selama 2 hari karena perjalanannya saja perlu waktu 3 jam plus 3 jam untuk pulang. Kamu terlalu asik memikirkan piknik sampai tidak tahu saat rekan kerjamu mendekat. Jantungmu mau copot saat dia menyentuh bahumu. Dia tersenyum sambil meminta maaf. Di tangannya terdapat map. Matanya mengikuti arah pandangmu, kemudian dia menaruh map itu di atas meja sambil membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen, tapi kamu tidak paham dengan isinya. Itulah laporan dari beberapa kota di seluruh negeri. Kamu bingung dengan angkanya yang banyak sekali, tapi semua laporan itu punya kesamaan. Di bagian akhir, tertera permohonan agar Demos Inc. membuka cabang di kota-kota tersebut. Kamu mulai menghitung berkas laporan itu. 17 kota mengalami ledakan angka kelahiran yang sudah terjadi di kotamu selama setengah abad.